Baik, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan kita di dalam Ibrani pasal 13. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke 15 dan 16. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. Baik, mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang korban. Tentang korban. Korban apakah yang berkenan kepada Allah? Saudara-saudara, yang pertama kita melihat di ayatnya yang ke-15 itu berbicara, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi korban syukur kepada Allah adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa? Apa yang menyebabkan kita perlu mempersembahkan korban syukur kepada Allah? Apa penyebabnya? Kalau saudara-saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara akan bertemu bagaimana Tuhan Yesus telah berkorban untuk saya dan saudara-saudara. Inilah yang membuat kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu karena Allah telah berkorban untuk saya dan saudara-saudara, di mana dikatakan dengan darahnya Dia menyucikan dan menguduskan kita. Dengan tubuhnya digambarkan bagaimana adalah persembahan di luar kemah itu, dibakar di luar kemah itu, saudara-saudara. Kemudian juga mengapa kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah? Karena dikatakan kita mencari kota yang akan datang. Ini semua berbicara bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara-saudara, dan juga bagaimana ada sorga yang indah, kota yang akan datang, yang akan kita nikmati dan kita miliki, saudara. Ini membuat kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kapan kita mempersembahkan syukur kepada Allah? Dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa. Ya, jadi ada kata senantiasa. Kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kadang-kadang kita pikir kita mempersembahkan korban syukur itu kalau kita telah memberikan persembahan di gereja. Ketika kita datang dalam gereja memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, kita sudah mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Memang tidak salah juga. Tetapi Alkitab berkata senantiasa kita mempersembahkan. Mari kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bagaimana bentuknya? Apa bentuknya dalam korban syukur yang dimaksudkan di sini? Memang bisa berbanyak bentuk direksi kita ketika mempersembahkan syukur kepada Allah. Tapi di sini dijelaskan kepada kita, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
ucapan bibir yang memuliakan namanya itu disamakan dengan korban persembahan ucapan syukur, saudara-saudara. Itu dipersamakan, digambarkan bagaimana umat Israel masuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di mezbah Tuhan, saudara-saudara, yaitu ucapan bibir. Ucapan bibir, perkataan kita di hadapan Tuhan itu adalah korban syukur, korban di hadapan Tuhan, saudara-saudara, yaitu ucapan bibir kita. Saudara-saudara, saya baca di internet, manusia punya kapasitas dalam berbicara dalam satu hari, ya, itu 16.000 perkataan. 16.000 perkataan. Nah, jadi apakah dalam 16.000 perkataan itu kita memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan? Kemudian rupanya di situ juga diperbedakan antara 16.000 itu antara laki-laki dan perempuan. Rupanya laki-laki dan perempuan berbeda dalam berbicara. Rupanya perempuan lebih banyak bicara. Ada 20.000 dikatakan. Perempuan bisa berbicara sampai 20.000 kata per hari, saudara. Sedangkan laki-laki hanya 7.000 saja. Sedikit sekali dibandingkan dengan perempuan. Maka tidak salah kalau kita lihat perempuan lebih banyak bicara, betul atau enggak? Nah, ibu-ibu senyum-senyum saja. Bapak-bapak, iya, bapak-bapak agak sedikit marah-marah dikit ya. Kok mereka lebih banyak bicara? Apa penyebabnya? Saya baca lagi. Mengapa ya? Rupanya dijawab beberapa sebab. Itu karena ada yang namanya FOXP2 protein. Itu yang menyebabkan kita berbicara. Itu yang mendorong kita bicara. Itu rupanya perempuan itu lebih banyak kadarnya. Perempuan itu lebih banyak kadarnya. Gitu ya. Lebih banyak kadarnya. Betul lah? Oh, nggak tahu lah. Tapi ini kan medis ya. Lebih banyak kadarnya. Nah, lalu saudara-saudara, perempuan itu suka menjadi pengamat, saudara-saudara. Makanya kalau tidak salah, kalau perempuan pergi ke sebuah pesta, dia akan banyak mengamatinya. Betul atau enggak? Ibu-ibu yang jawab. Dia akan mengamati makanannya enak enggak. Lalu cara masaknya bagaimana? Mereka akan mengamatinya. Lalu ayam gorengnya itu gorengnya benar enggak? Bahkan sampai hal-hal yang kecil. Ya, bagaimana dangsanya itu pengantin gitu. Akan diamati. Bagaimana pakaiannya pengantin akan diamati. Bagaimana apakah dansa Jason dengan Halim itu cantik atau enggak? Akan diamati. Bahkan sampai hal-hal yang kecil, sampai sepatu yang dipakai pun diamati. Itu perempuan, saudara-saudara. Itu ibu-ibu, betul atau enggak? Saudara. Kalau laki-laki, ya udah, selesai pesta pulang selesai sudah. Enggak banyak terlalu pusing. Tapi perempuan banyak yang dilihat dan diamati. Kemudian, rupanya perempuan itu mengekspresikan dirinya dengan perkataan. Mengekspresikan dirinya dengan perkataan. Kemudian perempuan lebih suka mengekspresikan perasaannya dengan perkataan.
tidak berkata-kata, dia tidak merasa enak gitu dalam perasaannya. Dia mengekspresikan dirinya lebih banyak dengan perkataan-perkataan. Nah, ini kata internet. Kalau sudah marah dengan internet. Mengapa seperti itu? Ya, karena kita tahu perempuan itu lebih banyak berjalan dari perasaan. Jadi apa yang mereka rasakan, ya perasaan-perasaan mereka ingin ungkapkan dari perkataan. Dan banyak lagi, saya sudah baca sendiri lah. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bukan itu maksud saya hari ini. Bukan membanding-bandingkan, tetapi yang saya mau katakan, 16.000 itu, 20.000 itu, 7.000 itu, apakah perkataan itu memuliakan Tuhan atau justru sebaliknya? Apakah perkataan-perkataan kita memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam hidup ini, atau justru tidak? Saudara-saudara, kadang-kadang manusia saja tidak suka dengan kata-kata kita, apalagi Tuhan ya. Nah, di situ saja pakai ukuran sedikit, karena Tuhan kan tidak kelihatan ya. Ya. Kadang-kadang manusia saja tidak suka. Kenapa tidak suka? Why? Apa masalahnya tidak suka dengan perkataan kita? Kita datang, mereka menghindar. Bahkan kita telepon, mereka tidak mau mengangkat. Bahkan mereka menghindar pertemuan dengan kita. Mengapa? Apa masalahnya? Mengapa mereka tidak mau berbicara dengan kita? Banyak alasan. Mungkin perkataan kita tidak baik. Kita asbun saja. Apa itu asbun? Asal bunyi. Perkataan kita penuh dengan kebohongan. Kait ausiana. Apakah saudara-saudara suka berbicara dengan orang yang suka berbohong? Atau kata-katanya hanya menyakiti hati? Setiap ucapan yang keluar hanya menyakiti hati saja. Menyerang saja. Tidak ada kata-kata yang menghibur, menguatkan, membuat segar, membuat suasana enak, membuat suasana nyaman. Setiap kata-kata keluar adalah serangan-serangan saja. Atau setiap kata yang keluar adalah cemooh, makian saja. Atau setiap kata yang keluar adalah kata-kata yang kasar, binatang saja. Kata-kata yang pedas, kata-kata yang kasar, yang menghancurkan. Maka kita berkata, bermasmurlah dengan kata-kata. Katakanlah firman Tuhan dalam hidup. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kata-kata kita bermakna? Apakah kata-kata kita membuat orang terbangun? Apakah kata-kata kita justru menolong orang, bukan sebaliknya menghancurkan orang? Manusia saja tidak suka dengan kata-kata kita, apalagi Tuhan. Pasti kemungkinan tidak suka dengan kata-kata kita. Amin. Makanya saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita melihat korban yang pertama adalah korban yang berkenan kepada adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya pikir salah satu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan adalah puji-pujian. Puji-pujian di hadapan Tuhan. Memang kadang-kadang untuk mengubah kebiasaan itu tidak gampang. Karena kebiasaan kita sudah kita lakukan sejak kecil sampai dewasa, dan mungkin baru kita mengenal Tuhan Yesus. Dan untuk mengubah
lagu-lagu kita itu tidak gampang. Dulu kita suka lagu Wo Aini Ichente gitu ya. Ya, kita suka nyanyi lagu-lagu Madu dan Racun ya. Kemesraan ini, lagu-lagu ayah. Tapi sekarang apakah kita ada sedikit juga menambah lagu-lagu kerohanian dalam hidup kita? Adakah kita juga ada lagu-lagu rohani dalam hidup kita? Kalau dulu kita adalah orang yang tidak suka memuji atau menyanyi. Untuk apa menyanyi? Saya bukan artis. Atau gara-gara ketika kita menyanyi di kamar mandi, lalu setelah kita keluar, suara kau kayak suara bebek. Mungkin kata mama kita, atau kata adik kita, atau kata kakak kita. Lalu kita mulai minder dengan kata bebek ini, atau dengan minder dengan nyanyian kita. Mungkin orang berkata, kalau kau nyanyi, lari ke sana ke sini. Musik do, kamu D. Musik do, kami sol. Gitu. Lalu fales. Sehingga tidak enak didengar lagu-lagu kita. Suaranya tidak nyaman didengar. Lalu kita mulai minder dengan diri kita. Sehingga kita tidak pernah lagi memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam hidup ini. Di dalam kesehari-harian kita tidak lagi memuji Tuhan. Kita tidak lagi meninggikan nama Tuhan. Ya mungkin kita di gereja mau tidak mau. Kenapa di gereja mau tidak mau? Karena MC nyanyi. Mau tidak mau saya ikut nyanyi. Dan kita juga punya, tidak apa-apa kalau di gereja rame-rame nyanyi gini, tidak ada orang dengar. Karena semua nyanyi. Kan? Betul enggak? Semua nyanyi, siapa yang dengar? Siapa yang tahu suara kita fals? Siapa tahu suara kita kayak bebek? Nggak ada yang tahu, kan? Gitu. Kalau di rumah sana kejelasan sekali. Tetangga bisa dengar, suami bisa dengar, istri bisa dengar, anak bisa dengar. Lalu mereka akan memberi penilaian. Lalu kita mulai tidak memuji Tuhan lagi. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tapi mari kita mulai mengubah kebiasaan kita. Kita mulai memuji nama Tuhan di kehidupan kesehari-harian kita. Amin. Karena ayat firman Tuhan ini berkata senantiasa, bukan di gereja saja kita memuji Tuhan. Senantiasa ucapkan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan salah satunya ucapan bibir yang memuliakan Tuhan adalah puji-pujian. Salah satunya. Walaupun yang lainnya juga ada. Perkataan kita, pembicaraan kita. Apakah kita juga memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan? Ada lagu saya suka. Lagu itu berkata, di mana saja ku puji, setiap saat ku puji kasih-Nya seluas samudra. Kayak gitu ya. Saudara-saudara, saya suka memuji Tuhan. Saya senang. Kalau saya sudah naik bis, biasanya dalam bis itu kadang-kadang orang dengar saya seperti apa itu, musik berjalan saja. Sambil duduk saya memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya suka sekali. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah yang pertama, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Itu sama dengan korban syukur di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Beri semangat dulu untuk kita. Baik, kita pulang. Kita banyak memuji Tuhan. Jaga bicara kita, biarlah perkataan kita semuanya memuliakan nama Tuhan. Yang 20.000 itu, yang 7.000 itu memuliakan nama Tuhan.
Yang kedua, apa yang kedua? Dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Saya sudah banyak mengajar tentang bagaimana berbuat baik. Jadi sudah masih ingat? Lupa lu, kita lu. Kenapa kita bisa kita? Kenapa kita bisa lupa? Karena mungkin kita banyak masalah, banyak pergumulan. Mungkin kita sedang fokus dengan pekerjaan. Mungkin kita sedang fokus dengan sesuatu. Mungkin kita sedang fokus dengan diri kita sendiri, sehingga sudah kita lupa untuk berbuat yang baik kepada sesama kita. Dan hari ini kita diingatkan kembali supaya kita berbuat yang baik kepada sesama kita. Amin. Jangan lupa berbuat baik kepada sesama kita. Apa bentuknya? Saya hanya memberikan dua di sini, di ayat yang ketiga. Mari kita lihat. Saya singkat saja ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ketiga. Ini sudah saya sampaikan di pemuda dengan panjang lebar di pemuda, tapi saya hanya singkatkan untuk umum saja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Dua perbuatan baik yang dituntut dari ayat ini adalah ingatlah orang-orang hukuman. Siapa orang-orang hukuman di sini? Memang orang-orang hukuman bisa orang-orang dalam penjara secara lahiriahnya. Tetapi juga orang-orang hukuman lebih kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang belum percaya dan bertobat di hadapan Tuhan. Karena dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Dan Roma 6:23 berkata upah dosa adalah maut. Dan juga di dalam Yohanes 3:16 dan 17, 18 juga berbicara kalau orang tidak percaya pada Tuhan, mereka berada di dalam hukuman Tuhan. Kita disuruh mengingat mereka. Untuk apa ingat-ingat orang jahat? Sudah. Untuk apa? Supaya orang ingat diri sendiri saja susah, Pak. Apalagi mau mengingat orang lain. Untuk apa kita pusing-pusing dengan masalah orang lain? Tetapi ayat firman Tuhan ini berbicara supaya kita ingat. Arti kata ingat bukan hanya mengingat mereka, tetapi menolong mereka, memperhatikan mereka, mengangkat mereka dari dosa. Karena dosa itulah yang membuat hukuman. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, perbuatan baik secara garis besar di sini adalah kita menginjili, membawa orang lain supaya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sebuah perbuatan baik. Perbuatan baik yaitu membawa orang untuk mengenal, percaya Tuhan Yesus supaya mereka terlepas dari dosa-dosa mereka, dari hukuman yang mungkin akan mereka terima. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu perbuatan baik yang pertama. Perbuatan baik yang kedua dikatakan, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Mengapa diperlakukan sewenang-wenang? Karena ada orang-orang yang memang mungkin status, kondisi, situasi adalah lemah, tidak berdaya. Orang-orang yang lemah, kecil istilah orang. Sehingga orang yang besar, orang yang hebat itu memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, saudara-saudara. Kita disuruh untuk mengingat mereka. Arti mengingat di sini adalah kita jangan terlibat menjadi orang yang sewenang-wenang dengan orang-orang yang di bawah kita, yang mungkin
mungkin menurut kita tidak bisa melawan kita, yang mungkin menurut kita adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang bisa seenak perut kita atur, kita perintah, kita apa saja. Kita nggak boleh sewenang-wenang terhadap orang-orang seperti itu. Yang kedua, kita menolong orang-orang yang mengalami sewenang-wenang itu. Kita peduli dengan mereka, kita ingat mereka. Memang kadang-kadang kita berkata, "Tuh apa? Itu urusan dia." Tapi Alkitab mengajarkan pada kita supaya kita juga peduli dengan orang-orang yang tidak berdaya. Amin. Kita peduli dengan orang-orang yang kecil, yang mungkin ditindas, mungkin disewenang-wenangi oleh orang-orang yang lebih hebat di atasnya. Kita harus peduli dengan mereka. Lalu apa yang kita buat? Paling tidak kita berdoa untuk mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang selanjutnya, korban apa? Ya, apa arti korban dan apa bentuknya? Dan dikatakan dan memberi bantuan. Dan memberi bantuan. Nah, ini juga salah satu contoh sebenarnya. Ini juga adalah penegasan daripada mana berbuat baik itu sendiri, yaitu memberi bantuan. Nah, saudara-saudara, tentu memberi bantuan ini perlu dengan hikmah. Perlu dengan hikmah. Kenapa? Karena banyak bantuan-bantuan itu kadang-kadang salah sasaran. Salah sasaran. Orang ini tidak perlu duit, kita kasih duit. Orang ini tidak perlu beras, kita kasih beras. Orang ini tidak perlu pakaian, tapi kasih pakaian. Orang ini tidak perlu nasihat, kita nasihati. Ya, jadi bantuan maksudkan di sini adalah yang pertama, kita harus penuh hikmah dalam memberi bantuan, yaitu tepat sasaran, tepat kepada sasaran. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, kita berikan kepada mereka. Amin. Ya, itu tepat pada sasaran. Nah, memberi bantuan di sini juga, ya, kita juga bukan ketika kita sudah banyak, kita sudah berlimpah-limpah, baru memberi bantuan. Kalau kita tunggu kita banyak, baru membantu, kadang-kadang terlambat, saudara. Kadang-kadang sudah terlambat. Karena apa? Ketika kita memberi bantuan, sebenarnya kita telah membuka pintu berkat Tuhan untuk memberkati kita dan menjadikan kita berkat di tengah-tengah dunia ini. Kita bukan banyak dulu baru bantu, bukan. Tapi apa yang kita bisa buat, kita buat dulu. Nanti Tuhan akan melipat gandakan. Makanya ada istilah tabur tuai. Waktu tabur tuai, ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Biasa orang menabur itu tidak banyak, tapi menuainya akan lebih banyak. Seperti itu. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada lagi satu hikmat yang saya pikir perlu kita pikirkan bersama, yaitu dalam membantu ini adalah membantu kepada orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat dalam pengertian orang-orang yang juga akan menjadi batu loncatan bantuan kepada orang lain lagi. Sehingga terjadilah multi level di situ. Kita membantu orang ini,
Orang ini membantu lagi kepada orang lain. Orang lain membantu lagi kepada orang lain. Sehingga dunia ini penuh dengan bantuan-bantuan. Yang dalam pengertian akhirnya dunia ini semakin luar biasa, semakin sejahtera, semakin hebat semuanya. Amin. Kita senang. Semua orang baik itu kita senang. Semua orang berhasil kita senang. Ketika kita melihat orang pakai mobil kita senang. Asal jangan mobilnya curian saja. Gitu. Kita melihat orang kaya kita senang. Bukan kita iri lihat orang kaya. Tidak. Kita melihat orang sejahtera kita senang. Kita melihat orang berhasil kita senang. Ya, itulah kunci kasih. Itulah kasih. Melihat orang bahagia kita senang. Dan kita menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Itu kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang bagaimana seorang yang diampuni, setelah dia diampuni oleh raja, lalu akhirnya orang ini dia bertemu dengan temannya yang berhutang dengan dia, tapi dia tidak mengampuni orang ini. Lalu dia justru meminta, bahkan dia memenjarakan orang ini. Lalu apa yang dilakukan oleh raja ketika mendengar hal itu? Orang ini akhirnya ditarik kembali. Lalu justru raja memperberat hukumannya yang tadinya sudah diampuni, sekarang justru ditambah. Saudara-saudara, dari peristiwa ini, inilah konteksnya. Inilah pemikiran kita, yaitu membantu orang. Tapi orang ini juga bisa membantu orang lain lagi. Daripada membantu orang tapi orang ini kikir, orang ini pelit. Mau saudara-saudara, saya bantu Aju misalnya, tapi Aju orangnya pelit. Kira-kira saya suka nggak bantu orang kayak gitu? Enggak, Aju sih orangnya royal. Gitu. Ya. Kita membantu orang yang bukan orang baik. Amin. Amin. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Kita juga memberkati orang lain supaya orang ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita anak Allah, kita mempunyai sifat seperti Allah. Allah memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Kita memberkati orang lain juga supaya orang lain menjadi berkat. Amin. Amin. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa.